Selamat datang saudara di video ini. OCT akan menunjukkan 10 hal yang sebaiknya Anda lakukan dengan Honor X7D Anda setelah membelinya dan mengaturnya. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menghubungkan ke jaringan Wi-Fi dan memeriksa pembaruan sistem. Geser ke bawah ke pusat kontrol, lalu ketuk ikon Wi-Fi Anda dan pilih jaringan yang ingin Anda hubungkan. Masukkan kata sandinya. Ketuk sambungkan. Lalu kembali ke pusat kontrol. Ketuk ikon gear di pojok kanan atas layar dan gulir ke bawah ke sistem dan pembaruan di sini. Periksa pembaruan perangkat lunak. Dan jika Anda memang memiliki pembaruan perangkat lunak untuk diunduh dan dipasang, tentu saja lakukanlah. Setelah itu, kembali ke menu sistem dan pembaruan, pilih navigasi sistem dan sesuaikan navigasi Anda. Untuk melakukannya, Untuk melakukan itu, Anda harus memilih tipe navigasi gestur atau 3 tombol. Jika memilih 3 tombol, Anda buka pilih salah satu penataan tombol yang tersedia di sini dan gunakan saja yang menurut Anda paling nyaman. Selanjutnya, Anda juga dapat menyesuaikan berbagai gestur Anda di fitur aksesibilitas, pintasan, dan juga pengaturan gestur. Dan di sini Anda bisa misalnya menggunakan gestur untuk tombol daya. Secara default, tombol ini tidak memiliki fungsi apapun, tetapi Anda bisa menggunakannya untuk membuka perekam suara, timer, kalkulator, atau perekam layar. Dalam kasus saya, tombol ini diatur untuk menyalakan atau mematikan center. Jadi jika saya menekan tombol daya 2 kali, maka center akan menyala. Namun jika Anda ingin mengubah fitur ini, Anda bisa memilih salah satu opsi lain yang tersedia. Sekarang, Anda juga bisa menyesuaikan gestur untuk screenshot. Jadi gestur default untuk mengambil screenshot adalah dengan mengetuk layar perangkat Anda 2 kali menggunakan buku jari. Selain itu, Anda juga bisa menekan tombol volume bawah dan tombol daya secara bersamaan. Dan kedua tombol itu akan melakukan hal yang sama untuk Anda. Atau Anda bisa menekan tombol samping di sisi kiri ponsel Anda, lalu pilih screenshot. Namun, jika Anda ingin mengubah gestur Anda menjadi 3 jari, geser ke bawah, lalu masuk ke sini, kemudian pilih 3 jari, geser ke bawah, dan Anda bisa melakukannya. Anda bisa memilih screenshot, dan dengan cara ini, Anda akan bisa mengambil screenshot dengan menggeser 3 jari ke bawah. Setelah itu, atur perekaman layar Anda. Untuk mengaktifkan perekaman layar dengan cepat, ketuk layar Anda 2 kali dengan 2 buku jari, lalu pilih pengaturan, masuk ke izin, pergi ke izin yang tidak diizinkan, dalam hal ini, mikrofon, dan pilih izinkan saat menggunakan aplikasi. Sekarang Anda bisa dengan mudah menggunakan fitur perekaman layar dengan mengetuk 2 kali menggunakan 2 buku jari. Setelah itu, mari kita atur opsi daya. Jadi mari kita kembali ke pengaturan dan masuk ke baterai. Dan di sini, Anda bisa mengaktifkan mode performa kapanpun Anda membutuhkannya atau mode hemat daya jika diperlukan. Anda juga bisa menggunakan mode ultra hemat daya, tetapi mode ini akan menonaktifkan sebagian besar fitur perangkat Anda. Sekarang, mari kita juga bahas tentang cara mematikan dan merestart ponsel Anda. Untuk mematikan ponsel Anda harus menekan dan menahan tombol daya dan tombol volume atas secara bersamaan. Kemudian, Anda bisa memilih opsi matikan daya atau restart. Selain itu, Anda juga bisa mematikan ponsel dengan melakukan force restart. Untuk melakukannya, tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol daya secara bersamaan selama 10 hingga 15 detik. Anda juga bisa mematikan perangkat menggunakan control center untuk melakukan ini. Geser ke bawah, lalu ketuk pada opsi daya. Dan kemudian seperti sebelumnya, Anda bisa memilih salah satu dari 2 opsi ini untuk mematikan atau merestart ponsel Anda.
Kemudian Anda bisa menyesuaikan preferensi tampilan. Untuk melakukannya, geser ke bawah Control Center, kembali ke pengaturan, lalu di pengaturan, mari kita masuk ke bagian tampilan dan kecerahan di sini. Di bagian bawah sini Anda bisa mengaktifkan berbagai fitur, misalnya Anda bisa mengatur mode terang dan gelap pada layar Anda. Anda juga bisa mengaktifkan pengalihan otomatis dan menjadwalkannya. Anda bisa menggunakan jadwal otomatis yang akan mengaktifkan mode gelap saat matahari terbenam dan menonaktifkannya saat matahari terbit. Atau Anda bisa memilih waktu khusus dan kemudian mengatur waktu mulai dan berakhir untuk fitur ini. Fitur ini juga memiliki pengaturan untuk menggelapkan wallpaper di mode gelap yang secara default sudah diaktifkan, tetapi Anda bisa menonaktifkannya jika mau. Anda juga bisa menyesuaikan kecerahan di sini. Dengan menggeser slider ini ke kanan untuk meningkatkan atau ke kiri untuk menurunkannya. Dan jika Anda ingin kecerahan otomatis, geser tombol ini ke kanan. Tapi jika terlalu terang, jangan gunakan atau gunakan saja di luar ruangan misalnya. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan fonts di sini. Yang juga saya sarankan untuk dilakukan agar Anda bisa memperbesar ukuran teks dengan menggeser slider ini ke kanan, dan Anda bisa menebalkan teks dengan menggeser yang ini ke kanan. Jadi sesuaikan pengaturan ini dengan kebutuhan Anda dan juga ubah ukuran tampilan di sini. Seperti yang Anda lihat, Anda bisa memilih dari ukuran kecil, default, dan besar. Dan satu hal penting lagi di sini adalah kecepatan penyegaran layar yang dapat Anda sesuaikan. Anda dapat menggunakan dinamis yang akan beralih antara kecepatan penyegaran 60 dan 120 Hz atau jika Anda ingin lebih menghemat daya baterai pada ponsel Anda, seperti yang standar. Jika Anda menginginkan kualitas gambar dan kualitas terjemahan yang lebih baik, gunakan high refresh. Benar. Setelah itu, periksa dan aktifkan beberapa fitur AI untuk melakukan hal itu. Buka menu Honor AI. Di sini Anda memiliki fitur seperti saran AI. Untuk banyak aplikasi yang direkomendasikan di layar utama Anda di sini. Kemudian Anda bisa memilih aplikasi mana yang ingin direkomendasikan kepada Anda. Ini sepenuhnya opsional, omong-omong, tapi secara umum, dari daftar ini, saya sarankan pertama-tama pergi ke AI Subtitles dan ketuk tombol tambah ini. Ini akan menambahkan pintasan ke layar Anda yang bisa Anda gunakan jika Anda ingin, seperti saat menggunakan aplikasi, yang bisa Anda gunakan jika Anda ingin menampilkan subtitle di setiap video yang Anda tonton. Pada dasarnya di mana saja, ini adalah fitur yang sangat berguna. Dan di sini Anda juga memiliki portal ajaib, penerjemah AI, dan fitur penulisan yang diaktifkan secara default. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk mengaktifkannya. Jika Anda ingin menggunakan portal ajaib, maka pilih beberapa elemen di layar Anda. Menggunakan buku jari Anda dengan menggambar lingkaran sepak bola dengannya, dan secara otomatis akan mengaktifkan portal ajaib. Dan di sini Anda akan dapat melihat daftar aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk elemen ini. Misalnya, jika Anda melihat sebuah gambar di layar Anda pada dasarnya bisa mengambil gambar ini dan menyeretnya ke misalnya Google Image Search. Lalu mencari gambar ini di Google. Jadi Anda juga bisa misalnya mengekstrak beberapa teks dari layar Anda, baik dengan melingkarinya atau dengan memilihnya. Lalu Anda bisa menyeretnya dan misalnya memindahkannya ke Google Translate. Ngomong, buka Magic Portal dan pilih Custom Services, lalu tambahkan aplikasi yang ingin Anda gunakan dengan lingkaran AI, misalnya Google Maps. Jika Anda ingin menginstalnya menggunakan Google Maps, Anda bisa dengan mudah menemukan alamat yang Anda pilih dan cukup seret ke Magic Portal. Ada banyak sekali pengguna untuk fitur ini. Saya akan membuat satu video khusus untuk membahasnya. Jadi jika Anda ingin belajar lebih lanjut, silakan cek videonya. Sekarang Air Translate hanyalah sebuah aplikasi di ponsel Anda yang bisa Anda temukan di daftar aplikasi di layar utama.
Ini akan memakan waktu sebentar. Oke, ini dia. Beri semua izin yang diminta. Dan sekarang Anda bisa berbicara ke mikrofon Anda dan aplikasi ini akan menerjemahkan teks secara real time. Secara default, aplikasi ini diatur dari bahasa Inggris ke Prancis. Dan aplikasi ini juga akan membacakan teks Anda dengan suara keras. Sekarang ini adalah fitur yang cukup keren. Saya merekomendasikan untuk menggunakannya jika Anda sedang bepergian atau mungkin jika Anda seorang pelajar di negara baru. Dan fitur penulisan AI ditujukan untuk teks yang Anda pilih. Jika Anda memilih teks, Anda bisa menggunakannya dengan mudah. Hanya dengan mengetuk salah satu, dengan mengetuk opsi penulisan AI pada layar yang Anda pilih. Dan dengan cara ini, Anda bisa memformat teks ini, Anda bisa memperluasnya, Anda bisa mempersingkatnya, Anda bisa melakukan banyak sekali fitur, tapi kami punya... Ini terlalu banyak untuk satu video dan kami memiliki video terpisah untuk semua fitur ini. Oke, jadi hal berikutnya yang saya rekomendasikan adalah mengatur keamanan seperti biometrik, misalnya sidik jari, dan fitur face unlock, dan tentu saja kunci layar. Untuk melakukannya, buka pengaturan, keamanan dan privasi. Di keamanan dan privasi, pilih kunci layar buka kunci perangkat, lalu atur PIN 6 digit atau gunakan metode buka kunci lain dengan memilih ikon ini di sini, dan kemudian pilih metode buka kunci yang Anda sukai. Ketuk selesai. Setelah selesai, lalu pergi ke biometrik dan kata sandi, dan di sini Anda bisa mengatur ID sidik jari dan ID wajah. Jadi, silakan pilih yang paling Anda sukai. Saya akan menunjukkan contoh cara melakukannya dengan mengatur ID sidik jari. Sekarang cukup tambahkan sidik jari baru dan ketuk tambah. Ada instruksi untuk itu, jadi Anda tidak akan bingung. Jangan khawatir sebelum Anda menambahkan sidik jari baru, lakukan pemindaian sidik jari. Bersihkan pemindai sidik jari Anda yang pada dasarnya adalah tombol daya Anda, lalu mulai gerakan jari Anda di sekitar tombol ini dengan berbagai bagian pada setiap jari Anda. Oke, dan setelah sidik jari ditambahkan, Anda bisa langsung keluar dari menu ini, kunci ponsel Anda lalu buka kuncinya dengan sidik jari Anda. Kemudian silakan atur juga notifikasi Anda secara menyeluruh di bagian pengaturan, tepatnya pada menu notifikasi, lalu pilih notifikasi dan bilas status untuk melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan Anda. Di sini Anda bisa mengatur dan menyesuaikan bilas status Anda. Anda bisa mengatur lencana ikon untuk aplikasi-aplikasi tertentu sesuai kebutuhan Anda. Anda bisa memilih layar kunci, melihat jumlah notifikasi, daftar notifikasi, atau sekarang jika Anda mau, Anda bisa memilih untuk tidak menampilkan notifikasi sama sekali. Oke. Itu tadi penjelasan singkat. Sekarang Anda juga sebaiknya benar-benar mempersonalisasi layar utama dan layar kunci Anda di menu layar utama dan gaya. Di sini, Anda bisa mengubah gaya layar kunci Anda. Anda juga bisa mengubah font, icon, dan tampilan always on display Anda. Anda bisa mengaktifkan magazine unlock, dan Anda juga bisa memilih tema khusus untuk perangkat Anda. Dan Anda juga bisa menambahkan tanda tangan di layar kunci yang akan muncul di layar kunci Anda setiap saat. Setiap kali Anda membuka kunci perangkat Anda, sebenarnya saya ingin memberitahu Anda lebih banyak tentang kustomisasi layar utama dan gaya, tapi itu akan terlalu banyak dan kami sudah punya video terpisah tentang topik ini. Jadi jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang kustomisasi layar utama dan layar kunci, mengubah font, icon, atau mengatur tema khusus, silakan tonton video-video kami yang lain di channel YouTube ini. Dan untuk video kali ini, itu saja, dan saya harap video ini benar-benar membantu Anda dalam mengatur perangkat Anda. Jika iya, mohon pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri like dan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.